saya ditanya, apa boleh kita menyayangi orang kafir, katanya begitu. Atau mungkin kawan-kawan kita yang soleh bertanyanya agak lebih ilmiah. Dia mengatakan, bolehkah kita memberikan zakat kepada orang kafir? Waktu itu saya menjawab, bukan saja boleh, kita dianjurkan. Karena yang harus kita sayangi bukan hanya orang Islam, tetapi seluruh makhluk Allah di alam semesta ini. Dan Allah sangat sayang kepada orang yang menyayangi makhluk Allah yang lain. Dalam sebuah hadis qudsi Tuhan berfirman, Al-khalqu wa iyali, seluruh makhluk ini keluargaku. Dan makhluk yang paling aku sayangi adalah yang paling sayang kepada keluargaku. Maksudnya yang paling disayangi Allah adalah yang paling menyayangi makhluk-makhluk Allah. Dan itu bukan hanya orang Islam saja. Dan bahkan bukan hanya manusia saja. Tapi seluruh makhluk di alam semesta ini. Pernah satu saat datang ke hadapan Nabi, ada seorang sahabat. Dia menangkap burung yang masih kecil dari sarangnya. Kemudian dia masukkan di saku. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah pergi ke Tanah Suci pasti tahu pakaian Arab dengan saku yang sangat besar. Dia tangkap burung itu, dimasukkan ke sakunya. Ketika dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seekor burung di atas itu berkali-kali menyambarnya. Kata Rasulullah, kasihanilah ibu burung itu, kata, keluarkan oleh kamu. Maksud Rasulullah, lihat, induk burung yang kecil itu mau menempuh kematian sekalipun untuk menyelamatkan anaknya yang berada di dalam kantong yang dalam itu. Kemudian orang Arab itu melepaskan burungnya karena Rasulullah menyuruhnya. Kemudian Rasulullah bercerita, dan cerita ini bisa dibaca dalam Sahih Bukhari. Ada seorang perempuan pendosa yang banyak berbuat maksiat. Suatu saat berada di padang pasir, dia kehausan, masuk ke dalam sumur, mengambil air dan meminumnya. Ketika ia keluar dari sumur itu, dia melihat ada anjing lagi kehausan, menjulurkan lidahnya. Dia masuk lagi ke dalam sumur itu, menyimpan sebagian air itu di tangannya, dan menyimpan sebagian lagi di mulutnya. Kemudian dia curahkan ke mulut anjing itu. Kata Rasulullah, karena melepaskan anjing dari dahaganya itu, Tuhan ampuni seluruh dosanya. Jadi Tuhan sayang kepada orang yang menyayangi seluruh makhluk. Jadi itu yang pertama. Yang memperoleh 99 rahmat Allah itu adalah mereka yang menyebarkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, tanpa membeda-bedakan jenisnya, tanpa membeda-bedakan status sosialnya, tanpa membeda-bedakan bahkan agamanya. Itulah sebetulnya agama kita, agama Islam. Ini agama yang datang membawa kasih sayang itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Karena itu ajaib kalau ada saudara-saudara kita yang hanya menyebarkan kasih sayangnya itu bukan saja hanya kepada orang Islam saja, orang Islam pun tidak seluruh orang Islam. Hanya orang Islam kelompoknya saja. Begitu datang orang Islam yang berasal dari kelompok yang lain, kasih sayang itu segera hilang. Bahkan kalau melihat buku Dr. Jeffrey Lang di Amerika itu, kasih sayang antara sesama muslim itu ditunjukkan kalau orang Islam, terutama orang Islam yang baru itu, sudah banyak menyebut Alhamdulillah, Subhanallah. Kalau biasanya dia ditanya, how are you today? Lalu dia jawab, fine, thank you. Orang itu kasih sayangnya mendadak mengkeret. Tapi kalau kemudian, hey, how are you today? Alhamdulillah, thank you. Wah, itu kasih sayangnya bertambah. Mungkin orang itu dipeluk erat-erat. Jadi kasih sayang Allah yang meluas itu ke seluruh makhluk, sekarang kita batasi kepada batasan-batasan yang sempit. Dengan begitu sebetulnya kita membatasi datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Saya ingin menyebut 4 hadis lagi. Dengan zikir kepada Allah lah rahmat Allah itu diturunkan kepadamu. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, kalau satu kelompok berkumpul di satu tempat, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat di atas mereka melebarkan sayapnya dan mencurahkan hujan rahmat kepada kelompok itu. Dengan zikir kepada Allah diturunkan rahmat. Yang kedua,
bil afwi tustanzalu rahmah. Dengan memberikan maaf kepada orang lain, Allah turunkan kasih sayang itu. Dan sehubungan dengan ini, pada satu saat ketika Rasulullah berada di Mina, beliau memberikan khutbah. Sebelum beliau berkhutbah, kalau kita memberikan beberapa pengumuman, beliau juga membuat satu pengumuman. Jadi rupanya pengumuman itu sunnah Nabi juga. Tapi pengumuman beliau itu singkat. Jangan duduk bersamaku orang yang memutuskan kasih sayang, kata Rasulullah. La yujalisuna qati'ur rahim. Lalu seorang pemuda keluar meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian dia balik lagi. Lalu Rasulullah tanya, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, sudah lama saya bertengkar dengan bibi saya. Dia tidak pernah menegur saya pun tidak pernah menegur dia. Kalau kami berjumpa, kami saling berpaling satu sama lain. Sampai tadi aku lihat engkau tidak mengizinkan orang seperti itu untuk bergabung duduk bersamamu. Karena itu tadi saya datang menemui bibi saya mohonkan maaf dia pun memohonkan maaf saya, kami saling memaafkan. Kemudian Rasulullah memuji pemuda itu dan setelah itu berkata, Inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan pernah turun di tengah-tengah satu kelompok yang di antara mereka tidak ada yang mau saling memaafkan, yang tidak ada di antara mereka yang ingin menyambungkan kekeluargaannya. Rahmat Allah itu tidak turun bukan kepada yang bertengkar saja, tapi kepada seluruh kaum yang membiarkan orang bertengkar itu ada di tengah-tengah mereka. Bukan hanya orang yang memutuskan silaturahmi itu yang tidak memperoleh rahmat Allah, tetapi juga kaum yang membiarkan mereka tidak memperoleh rahmat Allah. Karena itu dengan memaafkan Allah turunkan rahmatnya. Yang ketiga, badlur rahmah tastanzilur rahmah. Kalau kita sebarkan kasih sayang, Allah pun akan mengalirkan rahmatnya kepada kita. Yang terakhir ini, rahmatud du'afa tastanzilur rahmah. Kasih sayangmu kepada fakir dan miskin itu akan mengundang datangnya rahmat Allah kepadamu. Nah, di bulan Ramadan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengundang 99 rahmat Allah itu agar hadir dalam kehidupan kita dengan cara, dan Nabi menyebutkan di situ, sayangilah orang-orang kecil di antara kamu, kata Nabi. Hendaklah kamu lemah lembut kepada anak-anak yatim orang lain. Nanti Tuhan juga akan menyayangi anak-anak yatim yang kamu tinggalkan. Lalu Nabi juga berkata, gembirakanlah fakir miskin di bulan ini. Semua yang Nabi sebutkan itu adalah menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam semesta, menjalankan sebetulnya dan melanjutkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menyebarkan kasih sayang di seluruh alam semesta ini. Dan terakhir, ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah kita pergunakan bulan Ramadan ini untuk mengungkapkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Supaya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling aku sayangi di antara seluruh makhluk itu adalah yang paling penyayang kepada makhlukku yang lain. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita perasaan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah tanpa membedakan status sosialnya, tanpa membedakan agamanya. Dan sebagaimana Rasulullah, kita berdoa mudah-mudahan kita dapat menyebarkan rahmat ini ke seluruh alam. Dan saya ingin akhiri dengan membaca doa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di bulan ini kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Anugerahkan juga kepada kami di bulan ini kesenangan untuk bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik. Ya Allah, bantulah kami di bulan Ramadan ini untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.